Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisal Aziz, anggota DPR RI, Komisi 13 Fraksi Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini saya siang ini hadir bersama korban yaitu Ibu Saudah betul-betul didatangkan dari Pasaman Rau. Pada pagi tadi kami sudah dengar pendapat Ibu Saudah dengan Komisi 13. Begitu juga saya didampingi oleh Ketua Adat Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau, yaitu Bapak Profesor Dr. Puji Bahar Mak Datuk yang juga menyampaikan tentang bagaimana keadaan yang sebenarnya di Minangkabau khususnya. Sesuai kemitraan saya dari kemitraan Komisi 13 itu Menteri HAM Kasus ini harus kita angkat, yang mana Ibu Saudah ini betul-betul pelanggaran berat HAM Bahkan Ibu Saudah diusir atau dikeluarkan dari kampung halamannya. Itu luar biasa Sehingga kami di Komisi 13 bersepakat untuk langsung meninjau ke lokasi. Diperintahkan saya, kebetulan daerahnya tempat tinggalnya Ibu Saudah adalah dapil saya sendiri. Saya berkewajiban untuk melindungi warga saya, konstituen saya dalam pelanggaran HAM. Sehingga saya bawa ke Senayan untuk mendengarkan pendapat dari kami Komisi 13 adalah betul-betul ini pelanggaran berat yang harus kita ungkap dan kita usut. Ceritanya yang kita kutip dari Mama, saya sebagai anak namanya Iswadi, yang saya kutip, waktu di siang hari di hari Kamis, Mama ini ke sungai sambil ngapain kerbo. Setelah sampai di sungai Siminail namanya, Mama ini melihat eskavator ini bekerja tambang emas di sekitaran Batu Balingkar di tengah sungai Siminail. Batu Balingkar ini kan sangat mulai dulu kan bersejarah. Bahkan waktu membuat nama Batu Balingkar itu adalah kakek sendiri, itulah ayah Mama. Setelah itu dilarangnya oleh operatornya kan sama Mama. Memang orang tuh baik, pulang berhenti kerja. Setelah maghrib kemudian Kamis malam maghrib datang Mama ke arah pinggir sungai dari jalan, ditengok kembali, rupanya alatnya bekerja. Setelah bekerja, Mama ini habis sholat maghrib sekitar jam 8 kurang lebih, Mama didatanginya lagi ke sungai Siminail karena jaraknya dari jalan aspal itu hanya dekatnya. Mama mencoba menyenter, setelah nyenter terus sampai ke dekat alat, ternyata orang dari seberang tuh pekerjanya itu melempari batu sama mama kita kan. Mama kita bilang ada sekitar 4 datang sekali melempar itu batu bersamaan. Jadi mengenai dada Mama, sebelah kiri juga sebelah kanan, Mama itu sambil berlari karena batu datang kan, sambil berlari ke hulu, Mama terjatuh. Rupanya si pelaku ini mengejar juga kan, dari seberang juga terus mengikuti sambil melempar. Melari, Mama kena di sini, telungkup di pinggir sungai itu. Lalu ditarik Mama ini, disitulah dipukul orang tuh. Itulah bekas di sebelah kiri. Baru di kening, juga bibir pecah itu. Mama kan udah nggak sadar diri lagi setelah kena ini sama kening. Setelah nggak sadar, udah sekian lama Mama sadar, udah tersadar di berabanya gini, udah rumput-rumput di rabanya mata, udah terdengar dia suara datang lagi. Mama diam aja, Mama diam karena dia ketakutan. Sempat digoyang muka Mama, udah bengkak ini, matanya pun udah hancur nih mukanya, udah mati.
Nah itu dengan bahasa Mandailing. Nah, setelah itu yang satu menjawab, mau kemana kita bikin katanya. Yang dibilang mati ini kan menjawab sebelahnya, udah biar aja di situ deh. Nah, udah itu orang ini pergi, mama kan udah itu pingsan lagi. Baru sekitar jam 1 malam, sekitar kurang lebih, mama ini tersadar lagi. Tersadar, berusaha dia pulang ke rumah. Itulah kuasa Tuhan ya. Mungkin mama ini masih diberi hidup. Nah, kalau dipandang mata kan tidak mustahil. Nah, sampai di rumah dia, gedor pintu, dia pun udah pingsan lagi. Mama begitu dibuka ayah kan, dibukanya sarung dari mukanya, mama kan nutupin. Nah, karena dia takut sama orang tua kita. Jadi dia tengok gini, kenapa katanya orang tua. Itu mama pun terjatuh, ditangkap Baya, dibawa ke rumah, dipanggillah anak-anaknya sama saudaranya kan. Nah, itulah yang kejadian sebenarnya. Setelah itu dibawa ke puskesmas sama adik kita. Kalau saya kan masih di Pekanbaru waktu itu. Nah, sampai di rumah puskesmas itu 1 malam ya, sampai jam 10 malam, mulai malam sekitar jam 2 ya. Jam 2 di puskesmas malam Jumat tuh. Sampai ke sekitar jam 10 malam Sabtu. Nah, itu dirujuk lagi ke rumah sakit Padang. Lubuk. Ke Lubuk. Nah, setelah itu Skaping. waktu malam itu kan udah adik kita kan udah langsung lapor itu sekitar jam 3 malam ke Polsek. Tetapi katanya tunggulah besok. Nah, udah diulang lagi, malam itu ada 2 kali. Gitu juga jawaban, tidak diindahkan. Setelah itu pagi ditengok lagi ke Polsek, Polseknya kosong. Nah, malam kemudian Sabtu malam sekitar jam 10 itu dilarikan ke Lubuk Skaping kan. Nah itu besoknya Sabtu aku subuh udah nyampe. Subuh. Jadi udah itu mana kita bikin katanya. Ya mana laporan adek gini-gini nggak diindahkan di Kapolsek. Nah, dulu kami datangi ke Polres, di Polres. Sampai di Polres, saya memohon tolong ditindaklanjuti secepatnya. Sama dengan jawaban yang di Polsek, tunggulah hari Senin. Kenapa harus nunggu Pak hari Senin? Sedangkan mama saya ini kan udah sekarat, udah percobaan pembunuhan, kan itu yang saya bilang. Jadi bahkan itu saya bilang, jadi kalau hari Senin Bapak tidak menepati janji, bagaimana? Kalau nggak menepati janji harus ada apanya? Itu yang saya tahu kan. Kalau saya nggak sekolah di kelas 3 SD, beli Bapak kita terang-terangan. Kalau Bapak tidak menepati janji hari Senin bagaimana? Kita bikin apa? Aku bilang. Oke. Nah, setelah itu apa katanya? Kapolsek baru menelpon tadi meminta dan meminta dibawa ini ke Kapolsek karena mau dibawa ke Wali Nagari. Ke Nagari. Jadi kita untuk apa? Nah itu setelah itu kami udah nggak diindahkan, kami pulang sampai di rumah sakit. Insya Allah Tuhan menolong kita, datanglah rekan dari Padang. Padang TV sama TPRI. Udah itu kamu langsung, abang siap siaran? Siap. Oke. Saya siap sekali, itu langsung saya siaran. Nah, baru heboh sekitar hari Senin. Saya ingat betul hari Senin humas datang ke kamar rumah sakit. Mencatat bahasa mama saya, waktu itu saya sempat marah. Ngapain kalian kesini? Siapa kalian? Kenapa kalian nggak permisi sama saya? Udahlah. Nah, kenapa nggak permisi sama saya? Mama saya itu sekarang nggak wajar dia menjawab pertanyaan kalian. Karena dia lagi sakit. Nah, mulai dari situlah heboh. Datang Bupati, datang Kapolres. Ayolah Cok, katanya sama adik kita siapa yang nggak diterima laporan itu ini, katanya Kapolres. Itu dibawanya ke Kapolsek. Di situlah berjalan kasus ini. Saya kan udah dipukul ini sama ini kan pingsan. Udah ditarik dari seberang, dibalikkan, dipukul ini sama batu, dipukul ini. Nggak tahu aku lagi, nggak sadar lagi. Itu berapa orang?
Yang waktu menyeret saya itu nggak tahu aku, tapi ada 2 orang yang sudah ke seberang, udah sebelum dipukul ini nampak saya 4 orang. 2 yang ku kenal, 2 tidak. Tapi ini dipukul sama batu, ini pingsan aku lagi. Ini berapa jahitan yang di kepala? 7 tahun. Iya. Bibir sampai lagi ke ya? sini. Bibirnya. Bibir ini 5. Itulah makanya saya sangat perhatian kepada masyarakat saya. Karena daerah tersebut itu adalah dapil saya sebagai diberikan amanah oleh masyarakat Dapil Sumatera. Intinya saya secara wakil rakyat ya meminta kepada pemerintah yang diwakili oleh Kementerian HAM untuk mengusut ya kasus ini betul-betul diselesaikan. Dengan terjadinya ya penyiksaan bahkan mau dibunuh ya, ini tadi sudah kita dengarkan di rapat dengar pendapat dengan Kementerian HAM, ini sudah pelanggaran HAM berat ya. Ini kasus ini bukan kasus pelanggaran HAM saja, ada 3 kasus ini kalau kami perhatikan. Pelanggaran HAM sudah kita proses, juga pelanggaran tentang penambangan ilegal ya. Tambang ilegal di sana itu sangat marak. Ibu Saudah ini membela haknya. Yang ditambang itu adalah tanah wilayahnya. Ya berhak dia mempertahankan. Sehingga Ibu Saudah ya dijadikan ya sebagai korban dari penyiksaan. Dan juga tentang ikut serta dari kepolisian, pihak kepolisian. Ini harus kita minta kepolisian untuk mengusut juga. Bu Saudah bilang tadi 4 orang, ya, yang menganiaya Bu Saudah. Tapi yang ditangkap hanya 1 orang. Inilah proses hukum yang kita minta kepada pihak kepolisian, harus mengungkap ya pelakunya sesuai ya apa yang disampaikan oleh Bu Saudah. Tadi kami LDP ada LPSK, ya lembaga perlindungan saksi dan korban, dan beliau menyampaikan juga atas korban Ibu Saudah ini harus diusut. Tadi kan Dirjen Kementerian HAM, Komnas HAM, dan juga tadi LPSK, Komnas Perempuan. Insya Allah kami dari Komisi 13 ya selalu ya memberikan ya perhatian kepada Ibu Saudah. Saya selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, bahwa Ibu Saudah ini bagian tak terpisahkan dari anak kemenakan kita. Siapa saja, di mana saja kampungnya, apa saja sukunya, di bawah kita Kerapatan Adat. Dari itu kita memang kaget ya, Ibu Saudah diperlakukan seperti itu. Tadi disampaikan oleh Pak Zal Aziz ya, sebetulnya tidak saja pelanggaran HAM, termasuk Bu Saudah ini sebetulnya kan mempertahankan tanah wilayahnya dia. Yang kedua, kan ada upaya pembunuhan pada beliau itu, dan pengeroyokan juga. Kemudian yang lebih pada itu, di bagian ini kan di hulu sungai ini. Jadi akibat menambang ini, air keruh terus sampai ke bawah. Di bawah ini orang berternak ikan. Dan anak menakan kita yang berternak ikan terganggu berat. Ya, jadi yang satu mencari kekayaan, yang satu terniaya. Kenapa? Ya ikannya tidak produktif lagi. Kemudian orang di situ mandi, cuci, kakus juga di sungai itu tadinya airnya bersih. Akibat dari penambangan ini jadi keruh semua. Banyak rangkaiannya nih. Jadi itu pantaslah Bu Saudah ini sebagai pahlawan kita. Pahlawan di tentang tanah ulayat ya, yang orang ambil seenaknya saja. Dari itu kita sama Pak Zal Aziz sepakat ini, tidak ada tanah ulayat ini yang bisa digarap, dijual atau dipindah tangankan seenaknya saja. Harus ada aturannya. Yang kemudian Ibu Saudah ini ya seorang perempuan. Di Minangkabau kan perempuan ini ditinggikan banget ya statusnya. Kan gak ada ibu kita di Minangkabau ya. Suku kita dari ibu, dan agama pun mengajarkan pada ibumu, baru pada ayahmu.
ya. Dan itu tidak berlebihan lah kalau Komisi 13 hari ini mengusut ini sampai tuntas, dan ini menjadi sebuah pergerakan perlindungan kepada perempuan dan anak gitu ya. Dan yang lebih pada itu adalah ya, ini merusak alam, lingkungan. Ya, seperti saya pernah bilang bahwa alam ini tidak warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah pinjaman dari cucu kita yang harus kita kembalikan dalam keadaan baik, sehingga jangan sampai cucu kita rusak. Apalagi kalau nambang itu menggunakan merkuri, ya, kimia yang itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan juga kerusakan-kerusakan lain. Siapa yang memakan ikan yang kena merkuri, ya, itu juga bisa berefek kesehatan mereka. Dari itu banyak yang kita perjuangkan ini dari kisah Ibu Saudah ini. Saya bangga sekali Pak Rizal Aziz berulang-ulang kali dia tidak cuma tentang ini, ada lagi di Landai, tanah yang sedang direbut sama orang, sedang perjuangkan juga hari ini. Masuk penjara juga, salah tangkap tadi juga, yang lemah ini selalu saja yang lemah ini tersiksa terus. Ini yang diperjuangkan oleh Pak Rizal Aziz, ya, bahwa jangan sampai tanah dia tinggal di situ diusir lagi dari kampungnya. Kepada Ibu Saudah ini sudahlah dia diperlakukan seperti itu. Ada rencana mau dihanyutkan juga, ya. Kalau ini meninggal dia nih, ya. Dari itu kok cuma satu orang yang pelakunya gitu. Nah, mungkin lah, ya. Termasuk juga tadi saya menarik juga yang disampaikan oleh anggota DPR tadi, Komisi 13 kita bahas tadi, ya. Beliau mengatakan ada ibu-ibu dipukul jaraknya cuma 7 meter dari pelaku pemukulan, terus dia tidak berbuat apa-apa. Kemana batinan, dia nggak punya ibu apa dia? Apalagi nenek-nenek, ya. Kemana perasaannya, kata dia? Dia harusnya kena juga. Membiarkan orang melakukan pidana. Orang membiarkan melakukan pidana itu juga bisa dijaring dengan tindakan pidana gitu ya. Dan itu rangkaian ini mereka sudah sepakat. Kejadian tadi malam, besok pagi beliau diusir dari kampungnya. Beliau tidak diakui lagi dari keturunannya. Ini kan apa ya? Kita misalnya saya orang Padang, terus saya ngaku orang Cina gitu. Orang Cina juga nggak mau terima, tidak mau. Dan saya leluhurnya di situ, dia beranak pinak di situ, diusir, tidak. Karena diusir tuh orang kalau menurut adat ya, apakah dia melakukan susila, dia melanggar adat, dia keluar dari agamanya misalnya, dia melecehkan agama, mungkin tidak ada satupun yang dilanggar itu. Dari ketentuan pelanggaran adat tidak ada langgarnya satupun, ya. Tidak bisa dia dibuang dari adat, ya, dari kampungnya, dari pusakanya dan sebagainya. Dari itu ini kasus ini mungkin puluhan, banyaknya ratusan mungkin. Nah, yang mencuat ini kita jadikan contoh Ibu Saudah sebagai pahlawan. 10 November yang lalu Bapak Presiden memberikan penghargaan kepada Marsinah. Marsinah itu udah 40 tahun yang lalu meninggalnya, ya. Kenapa dia dibunuh, ya, seorang tenaga perempuan, ya. Dari itu saya melihat Bu Saudah juga pantas seperti itu, ya, pahlawan di bidang tanah ulayat. Ya. Saya selaku orang adat, saya jadikan dia nih pahlawan mempertahankan tanah ulayat. Nyawanya pun dipertahankannya, pertaruhkannya. Dengan kasus ini secara hukum sudah bergulir di kepolisian, ya, dan juga saya dengar sudah gelar perkara. Tentang masalah pelanggaran HAM-nya sudah kami lanjutkan, ya. Tadi dititik beratkan kepada Kementerian HAM bahwasanya ini betul-betul diproses, ya. Itulah sampai sekarang, ya, kasus ini bergulir terus, ya. Sesuai komisi saya, Komisi 13 mempunyai kemitraan Komnas HAM, ya, Komnas Perempuan, LPSK, dan Kementerian HAM sudah jalan sebagaimana harapan dari Komisi 13. Yang jelas kita pihak dari keluarga harus betul-betul ditegakkan hukum seadil-adilnya. Proses yang bagus, jangan ada yang disembunyikan lagi, baik di penegak hukum. Karena yang kami rasakan itu, rakyat kecil itu membangunkan orang yang pura-pura tidur itu paling sedih.
setengah mati pun kita membanguni tidak bangun. Tapi kalau betul-betul dia memang tidur, kita banguni, pasti dia bangun. Itu yang kami rasakan. Oke. Jadi apa yang diharapkan oleh keluarga, dia minta kepada pihak pemerintah untuk memproses ya hukumnya seadil-adilnya. Oke, sebelum tutup saya kadernya Partai Amanat Nasional atas perintah dari ketum kami, Zulkifli Hasan ya. Kami diminta ya untuk turun ya. Bagaimana pertolongan kita kepada masyarakat sesuai dengan motonya Partai Amanat Nasional yaitu bantu rakyat. Alhamdulillah kami seluruh kader ya selalu ya berjuang untuk rakyat. Kami ya dari Komisi 13 saya mempunyai dapil di Sumatera Barat berkewajiban untuk membela Ibu Saudah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Mudah-mudahan udah cukup. Terima kasih. Sebaiknya terima kasih untuk Pak Agus. Iya, iya. Dengan sebaik-baik. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Ibu ya. Iya, Cepat sembuh. iya nah. Mudah-mudahan sembuh sekali. Baik kepada pemirsa yang mendengarkan dari media sosial, saya Arisal Aziz, anggota DPR RI, apabila terjadi kasus seperti ini, ya di daerah kita masing-masing, silakan, ya laporkan kepada Komisi 13. Kami berkewajiban untuk bertanggung jawab meluruskan permasalahan ini yang menimpa masyarakat di daerah di seluruh Indonesia.